Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma, guru prakarya dan kewirausahaan SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, kenapa kita harus belajar prakarya? Karena prakarya itu adalah modal awal kita menuju seorang pengusaha. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut kembali pembelajaran prakarya dan kewirausahaan perusahaan, di mana kita akan masih membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas gimana konsep yang namanya ide dan peluang dalam perencanaan usaha kerajinan tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas tentang sumber daya usaha, administrasi dan pemasaran kerajinan usaha dari bahan limbah. Nah, kalau dalam hal ini berarti kita akan bahas yang pertama adalah sumber daya usaha. Apabila kalian sudah menentukan produk kerajinan berdasarkan analisis peluang usaha, kalian dapat menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, dalam perencanaan proses produksi diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau disingkat dengan 6M. Nah, 6M itu adalah yang pertama terdiri dari, kalian bisa lihat di gambar ya, yang pertama adalah man atau manusia. Nah, dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Pandangan yang menyamakan manusia dengan faktor-faktor produksi lainnya dianggap tidak tetap, baik dilihat dari konsepsi, filsafat, maupun moral. Manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, yang kedua dalam gambar itu adalah money atau uang. Nah, money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, dalam yang gambar tersebut ya, untuk tipe yang ketiga itu adalah material atau fisik. Nah, perusahaan umumnya itu tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga yang paling murah dan bahan bagus, dengan menggunakan cara pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahan menjadi seefisien mungkin. Nah, berdasarkan gambar kita juga dapat tipe yang keempat. Yang keempat itu adalah mesin atau teknologinya. Mesin memiliki peranan penting dalam proses produksi. Setelah revolusi industri, banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Nah, yang kelima itu adalah atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. Nah, tipe yang keenam itu adalah market atau pasarnya. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Penguasaan pasar dalam menyebarkan hasil produksi merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Pasar dapat dikuasai dengan cara kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Nah, itulah tadi 6 sumber daya usaha yang disingkat dengan 6M. Kemudian kita akan membahas gimana sih administrasi dan pemasaran usaha kerajinan dari limbah. Nah, kalau kita membahas tentang ini, maka yang pertama kita bahas itu adalah apa sih administrasi.
Jadi, administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Nah, administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas itu adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, dalam hal ini kita akan bahas gimana kegiatan administrasi banyak mengandalkan, tadi kan disebutkan ada catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Nah, dalam hal yang pertama, formulir itu banyak digunakan untuk mengurus atau menyelesaikan surat-surat tertentu. Kemudian surat dalam hal ini adalah alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan pesan. Kemudian laporan dalam hal ini merupakan bentuk catatan kantor yang memperkuat hubungan vertikal secara struktural dari bawahan ke pemimpinannya. Nah, berikutnya kita akan bahas gimana sih persiapan administrasi usaha sebelum membuat perusahaan atau memulai sebuah bisnis. Nah, yang pertama persiapan yang harus kita lakukan adalah persiapan administrasi. Administrasi bisa dikatakan sebagai membantu, melayani, memenuhi, dan melengkapi. Kegiatan administrasi banyak mengandalkan catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Beberapa fungsi administrasi yang pertama adalah tujuan yang ingin diperoleh disertakan dengan beban kerja yang ada. Kemudian, pekerjaan terbagi secara efektif. Yang ketiga itu adalah fungsi administrasi sebagai tata usaha adalah mempermudah pekerjaan laporan atau pengarsipan dokumen sehingga mempermudah kerja manajerial. Nah, yang keempat adalah perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur bila kerjasama dalam kelompok kerja. Yang kelima itu adalah manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas lebih efisien. Nah, dalam persiapan administrasi, yang kedua itu adalah persiapan yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu maksud dan tujuan administrasi. Administrasi yang baik dan rapi adalah membantu pengelolaan perusahaan dan kelancaran usaha, khususnya dalam pelaporan hasil usaha dan pencatatan administrasi. Jadi hal pertama yang kita bahas adalah tujuan diterapkannya administrasi itu untuk apa. Nah, tujuan pertama itu adalah mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan. Yang kedua, itu mengetahui kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Yang keempat itu adalah akan mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategi, decision making proses seperti keputusan penetapan harga, keputusan efisien, keputusan investasi, dan keputusan permodalan. Dan yang kelima adalah penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi atau waralaba franchise. Nah, itu tadi tujuan dari administrasi. Kemudian kita harus tahu gimana bentuk kegunaannya. Nah, kegunaan utama dari catatan administrasi perusahaan yaitu yang pertama, itu adalah administrasi digunakan sebagai alat bukti catatan. Yang kedua, administrasi digunakan sebagai alat manajemen laporan. Dan yang ketiga adalah administrasi dibutuhkan sebagai penilaian catatan dan laporan. Nah, itulah tadi maksud dan tujuan dari administrasi. Persiapan yang berikutnya itu adalah kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi atau tata usaha meliputi pekerjaan pencatatan yang perlu dilakukan dalam perusahaan. Seperti yang pertama, mencatat penyelenggaraan produksi. Yang kedua, menyusun rencana anggaran perusahaan. Yang ketiga itu adalah melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan. Yang keempat, membuat daftar gaji karyawan. Yang kelima, mencatatan pesanan. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan.
Dan yang terakhir adalah melakukan pengarsipan dokumen. Nah, kemudian dalam kegiatan administrasi juga harus tertera jelas ya beberapa aspek yang dalam perencanaan administrasi. Nah, beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi usaha. Yang pertama, mengurus izin usaha. Mengurus izin usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Yang kedua itu adalah penetapan besarnya retribusi, ketentuan tata cara perhitungan retribusi situ. Nah, yang ketiga itu adalah surat izin usaha perdagangan atau disingkat SIUP. Yang keempat itu adalah pengurusan pajak. Dan yang terakhir itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Nah, itulah tadi persiapan kita yang ketiga dalam usaha adalah kegiatan administrasi. Nah, kita lanjutkan. Persiapan yang keempat itu adalah perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha kerajinan dari bahan limbah adalah menentukan segmentasi pasar. Ada dua faktor utama yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam merencanakan pemasaran kerajinan dari bahan limbah. Yang pertama adalah itu lokasi usaha. Nah, segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berbeda. Oleh sebab itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang kedua itu adalah harga jual. Harga jual produk juga menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar. Para pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. Nah, dengan menentukan segmentasi pasar sebelum memulai usaha, maka secara tidak langsung telah memilih fokus usaha yang ingin dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing dan strategi pemasaran yang paling efektif untuk memulai usaha makanan internasional. Nah, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga makanan harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli atau kemampuan konsumen. Faktor pemasaran dapat dikatakan berhasil jika jangkauan pasar semakin luas dan masa produksi dapat bertahan dalam waktu yang lama. Untuk itu, hal-hal yang perlu dipertimbangkan meliputi sasaran pasar, selera konsumen, citra produk, saluran distribusi, dan penentuan harga. Ada 5 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah penjualan personal. Personal selling merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media individu. Yang kedua adalah iklan atau advertising. Iklan merupakan komunikasi produk melalui media dan tidak dilakukan secara individu atau perorangan. Yang ketiga adalah sponsorship. Sponsorship merupakan aplikasi dalam mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Yang keempat adalah publikasi atau publication, mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Yang terakhir adalah promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan dapat digunakan untuk memasarkan dan mengkomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang administrasi dan sumber daya usaha. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat ya belajar pengusaha muda dan jangan lupa like,
kemudian komen and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.